Engkau membuat malam suci dan kudus ini bermandikan cahaya sejati. Engkau mengangkat kami yang hina dina, naik tinggi dalam kemuliaan-Mu. Saudara-saudariku, pada malam suci ini, izinkanlah saya mengulangi apa yang telah digemakan para nabi berabad-abad. Inilah kemuliaan Tuhan, bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya terang benderang. Dialah penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai, penuh sorak-sorai dan sukacita besar. Engkau membuat malam suci dan kudus ini bermandikan cahaya sejati, ya Tuhan. Lewat kasih karunia-Mu yang menyelamatkan, yang menebus dunia dan manusia dari kefasikan, kedosaan, dan kefanaan. Oh, benar kata Paulus, Dia bukan hanya membuat malam ini kudus dan suci, tetapi juga menguduskan dunia dan manusia, menjadikan mereka miliknya, kepunyaannya, kesayangannya. Ia menebus, Ia menyelamatkan, Ia mengangkatnya. Engkau membuat malam suci dan kudus ini bermandi cahaya sejati, ya Tuhan, melalui kemuliaan-Mu yang memuliakan manusia, melalui damai sejahtera yang turun melimpah, meliputi, mewarnai, membaharui dunia dan manusia, dengan sendiri menjadi manusia, rendah kecil, hina dina, tergeletak di palungan, berbungkus lampin, beralaskan jerami, disahabati lembu dan keledai. Demikianlah Yesaya dan Paulus mengenal Sang Terang, mengenal Sang Immanuel, Sang Allah mulia yang menjadi manusia. Bagaimanakah kita saat ini mengenal Allah, mengalami Allah, dan merasakan kemuliaannya? Pada suatu hari Natal, seorang kakak pembina sekami bertanya kepada anak-anaknya, "Siapakah Tuhan Yesus itu bagi kamu?" Tuhan Yesus itu hakim. Dia akan mengadili dan menghukum orang-orang yang jahat. Demikian jawaban seorang anak. Ternyata anak ini anak seorang hakim. Tuhan Yesus itu raja, berkuasa, semua orang takut dan tunduk pada titahnya, pada perkataannya, pada perintahnya. Ternyata anak ini adalah anak seorang kepala daerah yang lagi berkuasa. Tuhan Yesus itu Dia yang banyak janjinya. Janji pembaharuan, janji makan gratis, janji tidak korupsi. Ternyata anak ini anak seorang calon yang lagi sibuk berkampanye. Kakak pembina melihat ada seorang anak yang tetap merunduk, diam, walau air matanya cerah dan indah. Marie Jose namanya. "Nak, ayo," tantang sang kakak, "menurutmu Yesus itu siapa?" Marie Jose berdiri. Semua mata terarah padanya. Katanya, "Bagi saya, Tuhan Yesus itu seorang pemulung, pengumpul dan pencari barang-barang bekas, barang-barang buangan dari tempat sampah." Seluruh kelas menggelengkan kepalanya, berdesah heran, bahkan terkesan meremehkan. Mana ada Yesus pemulung? Kakak pembina mendekati Marie Jose sambil menepuk bahunya. Ia bertanya lembut, "Bagus, bagus nak. Tapi mengapa engkau menganggap Yesus sebagai pemulung?" Pemulung itu mencari barang-barang bekas,
barang-barang buangan untuk diperbaiki, dijadikan bagus kembali, berharga, bernilai, dan berguna. Itulah Tuhan Yesus. Aku ini anak yatim piatu. Aku didapat papa dan mama angkatku di sebuah tempat sampah dekat kos-kosan yang kosong dalam sebuah dos aqua. Mereka mengambilku, mereka membawa pulang, mereka membersihkan aku, merawat dan memeliharaku. Sampai kini, aku baik, aku sehat, aku hidup. Tuhan Yesus adalah pemulung. Tuhan Yesus adalah papa dan mama angkatku yang mengangkat aku dari tempat sampah dan aku boleh hidup di rumah mereka. Kakak pembina tak dapat menahan haru. Ia memeluk dan mendekap Marie Jose, sementara seluruh kelas diam dan satu persatu tanpa disuruh mereka datang memeluk Marie Jose. Marie Jose mengeluarkan dari sakunya kanak-kanak Yesus kecil dan ia bernyanyi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Saudara-saudariku, malam ini kita menyadari bahwa kita semua berjalan dalam gelap, berada di tempat sampah, terbuang tak berharga. Malam ini kita melihat ada cahaya damai, ada penasihat ajaib, sang keadilan, sang kebaikan, sang penebus, sang pembebas. Ia membungkuk, memeluk, mengangkat kita dekat di hatinya. Inilah kemuliaan Tuhan yang nampak bagi kita, yang diberikan kepada kita melalui putranya. Bukan orang yang datang untuk mengadili dan menghukum. Bukan dalam diri orang yang mau menguasai dan berbuat semena-mena pada orang lain. Bukan sebagai tukang janji, tukang tipu, tukang bikin senang saja. Tetapi bagaikan pemulung, pembuat, pembawa kebaikan dari kemalangan, kekurangan, dan keberdosaan kita. Kemuliaan Tuhan nampak dalam diri siapa saja yang mau berbuat baik, yang mau menampakkan terang, damai, kasih, pengampunan, membawa kebaikan, keadilan, dan kehidupan, yang sendiri hidup dan menghidupkan orang lain. Maka, jika kita semua adalah sama seperti Marie Jose, terbuang oleh dosa, terbuang oleh tidak adanya kasih dan keadilan, tergeletak di tempat sampah karena kehilangan kekudusan dan kesucian. Jika kita semua adalah sama seperti Marie Jose, diangkat, dijadikan anak Allah, ditebus dan diselamatkan, mengapa kita tidak hidup sebagai sesama anak Allah yang dibebaskan? Mengapa kita tidak berjalan dalam terang Tuhan sambil sama-sama bergandengan tangan? Mengapa kita tidak saling menjadi kemuliaan Tuhan bagi satu sama lain, sehingga damai sejahtera terjadi, terasa, teralami di bumi kita, di paroki kita, di keluarga kita? Allah melawati kita, Allah membungkuk dan mengangkat kita.
Mari kita saling melawati, membawa terang, membawa kemuliaan Tuhan, membawa Yesus, membawa kehidupan. Mari kita saling mengangkat dan menghargai. Mari kita lebih bersaudara dan bersaudari. Berhenti berperang, berhenti berkelahi, berhenti saling menjatuhkan, berhenti saling menebar fitnah, berhenti saling menebar kata-kata buruk, kata-kata menakutkan. Kita semua adalah sama-sama Mari Jose yang diangkat, yang dipungut, dan dimuliakan Tuhan. Tak ada yang miskin, tak ada yang lemah, tak ada yang malang, tak ada yang hina. Kita semua adalah anak-anak yang diselamatkan, diterangi, diangkat, dan dimuliakan Tuhan. Maka jadilah kemuliaan Allah. Mari menghadirkan kemuliaan Allah, dan damai sejahtera ada di tengah kita. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks.